Shalom Shalom adik-adik. adik-adik. Halo, ketemu lagi hari Minggu ini 24 Januari 2021 dengan Kak Evi di sini. Lalu ada siapa lagi? Ada Kak Sari, halo adik-adik. Ada Kak Imelda, halo adik-adik. Halo Kak Sari, Kamelda juga. Apa kabar? Baik. Luar biasa. Biasa. Wah, tampaknya Kamelda lagi happy banget nih. Ada berita apa nih? Happy karena penyertaan Tuhan selalu. Puji Tuhan. Yes, Kak Sari juga lagi happy dong ya? Iya dong, selalu Kak Evi. Ya, pasti. Adik-adik juga pasti lagi happy semua ya. Karena kalau kita gembira, hati kita sukacita, maka kesehatan akan menyertai kita semua. Betul ya? Oke, hari ini kita akan baca firman Tuhan lagi. Disiapkan Alkitabnya. Adik-adik sudah Alkitabnya. Siapkan juga persembahannya. Nanti kita akan memberikan persembahan. Kalau misalkan ada yang bertanya gimana ya caranya memberikan persembahannya, tanya sama papa mama. Bisa ditransfer loh ke rekening gereja HKBP Cinere. Nanti nomornya kita munculin ya. Siap. Oke Kak. Oke, sip. Kalau gitu boleh Kak Melda pimpin doa sebelum kita mau mulai ibadah kita hari ini. Oke, ayo adik-adik kita lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa sebelum mulai ibadah. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, Engkau telah membimbing kami sampai pada hari ini Bapa, kami boleh berkumpul bersama untuk mengikuti ibadah Horong Musa pada tanggal 24 Januari. Ya Bapa, berkatilah kami agar kami bisa duduk diam. Berikanlah Roh Kudus ya Bapa untuk kami, untuk menuntun kami, supaya kami dapat memahami apa yang diajarkan oleh Kakak Evi nanti. Engkau juga berkati kakak-kakak yang lain dan adik-adik yang lain yang mendengarkan. Biarlah kami semua juga bisa menerapkannya ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak Melda udah pimpin doa. Oke, sebelum kita membaca firman Tuhan hari ini, kita dengarkan dulu ya lagu pujian buat Tuhan hari ini. Adik-adik juga nyanyi di rumah ya. Oke, tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang Kakak Sari, Kakak Melda, juga adik-adik semua, kita membaca Alkitab ya. Kita buka Alkitab kita dari kitab Ayub. Ayo, Ayub ada di mana? Ayo. Ada di Perjanjian Lama, Kak. Perjanjian Lama, betul. Terus? Ayat, ketemu kan? Ayat berapa? Ayub 1. Ayat 4 sampai dengan 5. Ayub 1 ayat 4 sampai dengan 5. Kakak Sari, Kakak Melda udah ketemu? Sudah. Sudah. Oke, adik-adik di rumah udah ketemu? Kakak Evi tungguin deh.
Ayub 1 ayat 4 sampai dengan 5. Kitab Ayub itu deretan dari kitab Kejadian paling bawah biasanya. Atau kalau kitab Alkitab kecil agak beda lagi ya. Pokoknya dia sebelum Mazmur ya. Sebelum Mazmur, betul. Ya, pasti udah ketemu semua. Kalau adik-adik Korong Musa pasti udah cepet semua bukan Alkitab ya. Iya. Ya, kita baca sama-sama karena cuma 2 ayat. KFV ayat keempat, Kakak Sari dan Kakak Melda membaginya gimana? Atau gini aja, Kakak Sari ayat keempat, Kakak Melda ayat 5. Alright? Oke. Oke. Ya, kita baca firman Tuhan. Ayub 1 ayat 4. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila ia hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka keesokan harinya. Pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Oke, terima kasih Kakak Sari Kakak Melda sudah membacakan ayatnya untuk kita. Ayub 1 ayat 4 sampai 5. Adik-adik pasti sudah pernah dengar ya. Siapa sih Ayub itu? Kakak Melda udah pernah dengar belum? Sudah, Kakak Sari? Sudah. Kalau adik-adik ada yang lupa, kita coba kenalan lagi yuk. Siapakah Ayub itu? Kita coba baca dari Ayub 1. Ayub 1 ayat 1 sampai dengan 3. Kita coba ya, baca untuk mengenal siapakah Ayub itu. Sebelum kita tahu, karena ayat yang kita baca ini, kok tiba-tiba Ayub menceritakan bahwa anak-anaknya sedang melakukan pesta, lalu Ayub memohon sama Tuhan untuk pengampunan dosa supaya Ayub dan anak-anaknya tidak jatuh dalam dosa gitu kan ya. Jadi setiap habis melakukan pesta, Ayub akan memohon ampun kepada Tuhan karena Ayub merasa siapa tahu nanti anak-anaknya di dalam pesta ada melukai hati Tuhan gitu. Makanya dia selalu memohon pengampunan dosa itu dengan memberikan korban syukur gitu ya. Nah, tetapi sebelum ke situ kita tahu dulu Ayub itu siapa sih? Kita baca ya dari Ayub 1 ayat 1 sampai dengan 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Nah, udah tahu ya sekarang siapa Ayub ya, Kakak Melda, Kakak Sari, dan adik-adik semua. Jadi dia orang yang diberkati Allah dengan berkelimpahan. Anaknya banyak loh, ada 10, 7 laki-laki, 3 perempuan. Lalu ternaknya juga banyak. Lahan rumahnya juga besar. Dia dikatakan yang paling kaya di bagian timur saat itu gitu ya. Tetapi dia merupakan hamba Tuhan yang setia juga. Dia selalu menjaga kesetiaannya, kekudusan hidupnya, dan dia berharap anak-anaknya serta keluarganya juga melakukan hal yang sama. Nah, pada zaman itu, ketika kita memohon ampun, meminta pengampunan dosa dari Tuhan, kita itu harus memberikan persembahan, korban-korban syukur kepada Tuhan. Contohnya, misalkan kayak si Ayub, dia punya keledai, kerbau, sapi, yang kayak gitu-gitu, kambing, domba, gitu ya. Itu dia persembahkan setiap kali dia ingin melakukan pengampunan dosa, gitu. Pada zaman itu seperti itu, karena ini Ayub ini adalah kitab Perjanjian Lama, ya kan? Tetapi karena saat ini kita hidup pada zaman sekarang atau kita hidup pada zaman setelah Perjanjian Baru, di mana Tuhan telah telah mengampuni dosa kita melalui putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik pasti sudah tahu bahwa dosa-dosa kita telah diampuni oleh Tuhan Yesus dengan pengorbanan nyawanya di kayu salib. Ya kan? Nah,
sekarang ini kita bisa dengan istilahnya dengan belas kasih Tuhan kita diberikan pengampunan dari Tuhan. Jadi kita nggak perlu, saya habis melakukan dosa nih, saya harus mengorbankan kambing saya nih buat sebagai korban syukur kepada Tuhan. Kita nggak perlu kayak gitu lagi sekarang ini, ya kan? Karena belas kasih Tuhan, Tuhan sudah mengampuni kita. Nah, lalu kita harus bagaimana? Kalau misalkan Tuhan sudah mengampuni kita dengan cuma-cuma loh itu, dengan hati, dengan kasih yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan sudah mengampuni kita. Coba Kak Evi mau tahu kira-kira menurut Kak Sari, jadi kita harus gimana dong ya? Karena Tuhan sudah mengasihi kita, sudah mengampuni kita dengan darahnya yang kudus itu, lalu kita harus bagaimana? Menurut Kak Sari gimana? Ya, kita membalas kebaikan Tuhan, kasih Tuhan kepada kita dengan cara menjadi anak-anaknya yang baik, anak-anak yang taat, yang nggak nakal-nakal lagi, yang patuh sama orang tua, gitu kayak gitu. Betul, iya kata Kakak Sari, kita harus menjadi anak Tuhan yang baik, nggak nakal lagi, patuh sama orang tua gitu ya Kak Sari ya, taat sama guru-gurunya juga gitu kan, menghormati orang tua juga. Terus Kakak Melda, kira-kira apa ya yang bisa menuntun kita untuk patuh kepada Allah? Sementara kan kita nggak tahu nih kita harus ngapain nih, gitu. Kira-kira kita harus bagaimana supaya kita menjadi anak Tuhan yang baik dan benar? Menurut Kamelda gimana? Menurut Kamelda, gimana sih cara kita harus bertindak gitu ya Kak ya, supaya tahu kita harus bagaimana nih? Ya berarti kita harus sering-sering baca kitab suci, terus kita harus meneladani sikapnya Tuhan Yesus itu bagaimana. Jadi kita bisa jadi terang, contoh buat istri kita. Seperti misalnya kalau apa kata orang tua kita, apa kata guru sekolahnya kita, harus berbuat baik. Gitu. Iya, betul. Betul sekali Kakak Melda sama Kakak Sari. Benar sekali penjelasannya, dan adik-adik pasti dapat memahami dengan baik bahwa ternyata kita harus memelihara kehidupan kita yang telah Tuhan ampuni dengan kasih-Nya itu dengan benar, yaitu melalui firman Tuhan tadi, rajin berdoa, rajin ke gereja juga, khususnya untuk ibadah sekolah minggu ya, karena kita masih online, nggak masalah gitu kan, yang penting kita tetap bisa sama-sama memuji Tuhan, baca firman Tuhan sama-sama, ketemunya secara online udah cukup menghilangkan rasa rindu ya. Kakak Sari rindu nggak sama adik-adik nih? Kakak Melda juga nih. Rindu banget. Rindu banget. Kita sendiri juga bertiga saling rindu ya, karena udah lama nggak ketemu juga. Tapi ya gimana ya, kita tetap harus mensyukuri dengan segala kondisi ini. Puji Tuhan kita semua masih sehat ya. Kalaupun adik-adik dan keluarga ada yang mengalami kelemahan tubuh atau sedang kurang sehat, kita sama-sama berdoa agar disembuhkan ya. Gitu adik-adik, Kakak Sari dan Kakak Melda, firman Tuhan hari ini melalui kehidupan ya Ayub mengajarkan kita bahwa pengampunan dosa itu telah Tuhan berikan kepada kita secara cuma-cuma, dan kita mengembalikan rasa syukur kita itu dari kehidupan kita lagi, ya kan? Memberikan kehidupan kita untuk bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Gitu. Ada pertanyaan? Tidak. Kamelda. Tidak. Kakak Melda ada pertanyaan? Atau adik-adik di rumah kalau ada pertanyaan, japri langsung ya. Boleh WhatsApp ke Kakak Evi, Kakak Sari, atau Kakak Melda. Aku nggak ngerti nih tadi yang ini gitu. Atau aku ada pertanyaan apa tentang korban syukur kepada Tuhan. Boleh, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu. By the way, PR yang minggu lalu sudah dikumpulkan semua kan? Belum. Sudah belum Kakak Sari? Belum, baru 2. Oh enggak sih. Baru 2 siapa tuh? Baru 2. Farel sama Natio. Oh, Farel sama Natio. Per hari Selasa ya. Per hari Selasa ya. Oke, adik-adik yang lain dikumpulkan lagi PR-nya. Minggu lalu itu Kakak Sari meminta untuk kita menulis resolusi tahun 2021. Resolusi itu apa Kakak Melda? Waktu itu kita bahas. Resolusi adalah apa yang mau kita capai di tahun ini. Oke. Pencapaian apa yang mau kita dapatkan, yang mau kita raih. Apa bahasanya?
Kita raih di tahun ini. Ya gitu. Iya, betul. Contohnya kayak gimana Kakak Sari? Contohnya, kalau Kak Sari misalnya, nggak perlu yang muluk-muluk sih ya. Misalnya setiap hari, setiap pagi mau rutin baca Alkitab. Berdoa dan baca Alkitab. Misalnya yang hal-hal yang sederhana, yang nggak terlalu susah gitu. Sebenarnya kan bisa. Yes, itu resolusinya Kak Sari. Katanya ingin konsisten atau teratur baca firman Tuhan dan berdoa setiap pagi, setiap hari itu, ya kan. Terus misalkan adik-adik juga yang punya target atau resolusi seperti Kakak Sari tadi, atau bahkan saya ingin meraih juara kelas, boleh, ya kan. Saya ingin masuk sekolah negeri, boleh. Itu semua pencapaian-pencapaian resolusi yang dapat kita tulis, kita rencanakan, yang semoga kita doain dalam setahun ini boleh terjadi dan tercapai, amin, gitu ya. Jadi minggu ini Kak Evi nggak kasih tugas yang susah-susah. Kak Evi cuma minta semua mengumpulkan tugas yang dari Kakak Sari minggu lalu, ya. Karena bikin resolusi itu memang butuh dipikirkan baik-baik. Kira-kira saya mau apa ya? Saya mau bagaimana ya, gitu ya. Jadi kita kasih waktu lagi untuk adik-adik tetap mengumpulkan untuk resolusi 2021. Oke? Ya, itu aja. Ada tambahan Kakak Sari, Kakak Melda tentang ayat hari ini atau ada tambahan apa lagi? Enggak, kayak cukup jelas ya Kakak Melda ya. Cukup jelas ya? Iya. Oke. Sebelumnya kita berdoa dulu mengakhiri ibadah kita hari ini. Adik-adik lipat tangan, tutup mata. Kita sama-sama memanjatkan doa kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan mengajarkan kami untuk bersyukur, untuk memberikan seluruh kehidupan kami yang telah Tuhan kasihi, yang telah Tuhan ampuni, kami kembalikan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapa atas pengorbanan-Mu di kayu salib dalam kehidupan kami. Kami tidak bisa bayangkan jika kami harus hidup dengan memohon ampun, dengan memberikan korban syukur, persembahan hewan atau apapun itu Tuhan. Tapi di saat ini Tuhan telah memberikan nyawa Tuhan untuk mengampuni kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk kami semua dalam masa pandemik ini Tuhan. Adik-adik Horong Musa dan keluarga, juga Kakak Sari, Kakak Melda, dan Kakak Evi dengan keluarga. Tuhan Yesus, temanilah kami dalam menjalani hari-hari kehidupan kami ke depan. Jauhkan kami Tuhan dari segala virus corona atau virus apapun Bapa yang ada di sekitar kami, semua kami tepis di dalam nama-Mu Yesus. Sehatkan kami semua Tuhan Yesus. Kami dapat menghadapi hari-hari kehidupan kami dengan baik, dengan sehat, dengan sukacita. Kami berdoa untuk berkat yang kami mohon berkat dari Tuhan untuk mengurapi setiap keluarga kami. Biarlah Tuhan cukupkan kami, baik dari sisi makanan kami, minuman kami, kebutuhan hidup kami sehari-hari, sekolah kami ya Tuhan. Berikanlah kemudahan, berikanlah kemurahan kasih-Mu ya Tuhan, agar kami dapat memenuhi semua kebutuhan hidup kami, menjalani hari-hari kehidupan kami ke depan dengan baik ya Tuhan. Tanpa-Mu Tuhan, kami tidak bisa melakukan apa-apa dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu sertai kami semua dan keluarga kami, menjauhkan kami dari segala penyakit Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati adik-adik yang sekolah, yang mungkin sedang ujian, yang sedang try out. Tuhan berkati, Tuhan berikan kepintaran, agar mereka dapat meraih prestasi yang terbaik dalam sekolah mereka dan mencapai cita-cita mereka. Berkati Papa, Mama, berkati keluarga besar kami semua, biarlah Tuhan selalu sertai kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami juga untuk rajin mengerjakan tugas-tugas kami, biarlah firman Tuhan selalu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus, kami sehati berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, Kakak Sari dan Kakak Melda, ada pesan-pesan sponsor? Pesan-pesannya sama aja sih dengan minggu-minggu kemarin, tetap pakai masker, tetap jalan-jalan dulu, semangat belajarnya walaupun hanya di rumah ya, dikerjakan tugas-tugasnya. Betul. Kakak Melda? Sama persembahan ya,
Kakak Melda ya. Oh iya, persembahannya. Iya, walaupun masih di rumah ibadahnya, bukan berarti persembahannya ikut-ikutan stop. Iya. Tetap ya, nanti bisa bersama mama sama papa masukin persembahan ke gereja lewat rekening ya, bisa lewat rekening. Iya. Kakak Melda ada lagi? Cukup dari kakak. Oke, ya adik-adik jangan khawatir tentang berkat apapun yang Tuhan akan berikan pada kita, Tuhan pasti akan berikan. Jadi kita berikan persembahan bagi Tuhan, maka Tuhan akan berikan berkatnya juga bagi kita, ya. Jadi jangan khawatir apapun yang terjadi dalam kehidupan kita pasti Tuhan sertai. Tetap jaga kesehatan, Kakak Sari, Kakak Melda juga sehat-sehat ya bersama dengan keluarga. Tetap semangat dalam masa pandemik ini, Tuhan pasti selalu sertai kita, ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu, dadah. Selamat hari Minggu.